Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi integral bagian 1. Seperti materi ini PDF yang sudah saya share pertemuan minggu lalu. Kita membahas tentang integral tak tentu. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui tentang pengertian integral dulu. Integral merupakan kebalikan dari turunan atau kebalikan dari derivatif, atau sering disebut juga sebagai antiturunan atau antiderivatif. Jika suatu fungsi f(x) diturunkan, maka hasilnya adalah f aksen x atau f kecil fx ya. Jika f aksen x ini diintegralkan, hasilnya adalah fungsi semula. Jadi fx itu diturunkan, hasilnya f aksen x. Nah, f aksen x diintegralkan, hasilnya adalah fungsi semula, yaitu fx itu sendiri. Sebelum lebih jauh mempelajari integral, kita ingat lagi konsep turunan. Turunan dari x pangkat 4, hasilnya adalah 4x pangkat 3. Turunan dari x pangkat 4 plus 3 adalah 4x pangkat 3. Turunan dari x pangkat 4 min 200 adalah turunannya 4x pangkat 3 juga. Turunan dari x pangkat 4 plus c, dengan c adalah konstanta, hasil turunannya adalah 4x pangkat 3 juga. Nah, ini mengingat lagi tentang konsep turunan. Yang kedua adalah menentukan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Contohnya, tentukan integral atau anti turunan dari f aksen x sama dengan 4x pangkat 3. Jadi tentukan integral dari 4x pangkat 3. Anti turunan atau integral dari 4x pangkat 3 dapat kita cari dengan cara kita selidiki dulu turunan 4x pangkat 3 itu merupakan turunan dari fungsi mana saja, karena kan tadi turunan kebalikan dari integral. Jadi untuk mencari integral kita mencari atau menyelidiki turunan dari fungsi manakah 4x pangkat 3. Dari konsep integral sebagai anti turunan, kita bisa lihat lagi contoh yang tadi. Banyak sekali kemungkinan anti turunan dari 4x pangkat 3. Ini anti turunannya ini. 4x pangkat 3 juga anti turunannya x pangkat 4 plus 3. 4x pangkat 3 yang ini anti turunannya adalah x pangkat 4 min 200. 4x pangkat 3 ini anti turunannya adalah x pangkat 4 plus c. Perhatikan bahwa fungsi fx sama dengan ini yang tadi di atas. Perhatikan bahwa fungsi fx hanya berbeda pada suku tetap atau konstantanya saja. Jadi anti turunan dari yang fx sama ini, anti turunannya adalah berbedanya hanya pada konstantanya saja atau suku tetapnya saja. Jadi secara umum anti turunan atau integral dari 4x pangkat 3 adalah x pangkat 4 plus c, dengan c adalah konstanta sembarang. Jadi anti turunan atau integral dari 4x pangkat 3 adalah x pangkat 4 plus c. Kita masuk ke pengertian integral tak tentu. Pengertian integral tak tentu ini, anti turunan dari fx atau anti turunan dari fungsi fx terhadap x dituliskan sebagai integral fx. Nah, ini lambang integral seperti ini. Disebut dengan integral tak tentu. Ini adalah notasi integral yang diperkenalkan oleh Leibniz. Kita peroleh bentuk umum integral tak tentu adalah seperti ini. Integral fx dx sama dengan fx plus c. Atau integral dari f aksen x sama dengan fx plus c. Dengan keterangannya seperti ini. Fx-nya sebagai integral atau fungsi yang diintegralkan, c-nya konstanta, fx itu fungsi integral dari f aksen x-nya. Dx menunjukkan variabel yang diintegralkan, yaitu di sini variabel x dx. Nah, jadi dx adalah menunjukkan bahwa variabel pengintegralan yang digunakan adalah variabel x. Kita masuk ke rumus-rumus dasar integral tak tentu. Yang pertama, integral dari dx itu sama dengan x plus c. Ini sebenarnya artinya integral dari 1 dx sama dengan 1x plus c. Yang kedua, integral dari a dx sama dengan ax plus c. Contohnya, integral dari 5 dx sama dengan 5x plus c. Dengan 5 itu adalah konstanta. Jadi konstanta diintegralkan menjadi 5x plus c. Misalnya integral dari 100 maka sama dengan 100x plus c. Yang ketiga, rumus dasar yang ketiga adalah integral dari x pangkat n dx sama dengan 1
per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Dengan N tidak boleh sama dengan min 1. Kenapa? Karena saat N-nya diganti dengan min 1 menyebabkan fungsi ini tidak terdefinisi, yaitu 1 dibagi 0 kan tidak terdefinisi. Maka ini sebagai syaratnya. Contohnya, tentukan hasil dari integral X pangkat 3 dx. Nah, menggunakan rumus dasar yang C yang ketiga ini, maka 1 per 3 tambah 1 X pangkat 3 tambah 1 plus C, atau 1/4 X pangkat 4 plus C. Ini adalah penerapan dari rumus dasar yang C. Contoh lagi masih yang sama, integral yang rumus dasar integral yang C, integral dari 1 per X pangkat 5 dx. Bentuk 1 per X pangkat 5 dx ini kita buat dalam bentuk seperti ini dulu. X, integral dari X pangkat min 5 dx. Ingat sifat perpangkatan ya, saat pangkatnya X pangkat 5 sebagai penyebut, maka dirubah menjadi X pangkat min 5 dx. Nah, integral dari X pangkat min 5 dx sama dengan 1 per, nah pangkatnya kan min 5, maka 1 per min 5 tambah 1 X pangkat min 5 tambah 1 plus C, atau min 1/4 X pangkat min 4 plus C. Kita buat menjadi lebih sederhana lagi menjadi min 1/4 X pangkat 4 plus C. Ingat, kita kembalikan lagi bentuknya seperti ini. X pangkat min 4 berubah menjadi 1 per X pangkat 4 plus C. Rumus dasar integral yang keempat atau D adalah integral dari AX pangkat N dx sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Sama syaratnya dengan N tidak boleh sama dengan min 1. Contohnya, tentukan hasil dari integral 6X pangkat 3 dx. Dengan rumus dasar yang keempat ini, kita peroleh 6 per 3 plus 1. 3 berasal dari pangkatnya, jadi sama dengan 6 per 3 plus 1 X pangkat 3 plus 1 plus C, atau sama dengan kita sederhanakan menjadi 3 per 2 X pangkat 4 plus C. Untuk sifat atau rumus dasar integral tak tentu yang kelima atau yang E adalah integral dari K fx dx. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Kalau yang di sini itu K-nya atau koefisien dari fx-nya ini kita keluarkan dulu menjadi K integral dari fx dx. Nah, nanti kita integralkan dulu fx-nya. Nah, hasilnya baru kita kalikan dengan K koefisien plus C, jangan lupa. Contohnya, saya beri contoh yang sama dengan contoh yang D. Nih, K, ini K-nya kan 6 X pangkat 3 dx, fx-nya itu X pangkat 3. Artinya untuk menggunakan cara ini itu 6-nya saya keluarkan dulu. 6 integral X pangkat 3 dx. Maka kita integralkan X pangkat 3. Nah, X pangkat 3 kan integralnya 1 per 3 tambah 1 X pangkat 3 tambah 1 plus C. Nah, jangan lupa 6 dikalikan hasil dari integral X pangkat 3 itu. Hasilnya sama-sama 3 per 2 X pangkat 4 plus C. Untuk sifat atau rumus dasar integral yang F adalah integral dari fx tambah gx atau integral dari fx min gx dx. Artinya ini adalah integral dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita integralkan masing-masing dulu, baru dijumlahkan atau dikurangkan. Jangan lupa plus C, karena ini integral tak tentu. Contohnya untuk rumus dasar integral tak tentu yang F ini yang 1, integral dari 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min 8 per x kuadrat dx. Kita integralkan masing-masing. Integral dari 5x pangkat 3 ditambah integral dari 2x kuadrat dx dikurangi integral dari 8 per x kuadrat dx. Ingat, 8 per x kuadratnya kita rubah bentuknya menjadi integral 8x pangkat min 2 dx. Integral dari 5x pangkat 3, 5 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 menjadi 5 per 4 x pangkat 4, sama dengan rumus dasar yang sebelumnya sudah kita bahas. Integral dari 2x kuadrat sama dengan 2 per 3 x pangkat 3. Integral dari min integral dari 8x pangkat min 2. Nah, ingat 8x pangkat min 2 ini kalau diintegralkan kan menjadi 8 dibagi min 2 tambah 1 x pangkat min 2 tambah 1, atau menjadi
min 8x pangkat min 1. Nah, ini min ketemu min berubah menjadi plus. Kita rubah bentuknya menjadi 8 per x. Kenapa per x? Karena ini kan sebenarnya x pangkat min 1. Jadi kalau dirubah seperti ini jadi 8 per x plus c. Ini adalah hasil integral dari nomor 1, contoh 1. Untuk contoh 2, integral dari x plus 1 kalikan x plus 2 dx. Kita kalikan dulu x plus 1 kali x plus 2 menjadi integral dari x kuadrat plus 3x plus 2 dx. Integral dari x kuadrat sama dengan 1 per 3x pangkat 3. Integral dari 3x adalah 3 per 2x kuadrat. Integral dari 2 adalah 2x. Ini jadi hasil integralnya adalah sepertiga x pangkat 3 ditambah 3 per 2x kuadrat ditambah 2x plus c. Contoh yang ketiga adalah integral 4x pangkat 2 per 3 min x akar x dx. Bentuk ini kita buat menjadi bentuk sederhana dulu sebelum diintegralkan. Integral dari 4x pangkat 2 per 3 sudah seperti ini saja. Untuk integral x akar x, nah x akar x ini kita rubah dalam bentuk perpangkatan dulu. X akar x itu artinya x-nya pangkat 1, akar x-nya x pangkat setengah. Nah, x pangkat 1 dikalikan x pangkat setengah menjadi x pangkat 3 per 2. Baru bentuk ini kita integralkan. Integralnya 4x pangkat 2 per 3 menjadi 4 per 2 per 3 tambah 1 x pangkat 2 per 3 tambah 1 dikurangi 1 per 3 per 2 tambah 1 x pangkat 3 per 2 tambah 1 dari ini. Ini rumus dasar integral yang D tadi sebelumnya. Kita sederhanakan 4 per 2 per 3 plus 1. Nah 2 per 3 plus 1 itu kan sama saja disamakan menjadi 2 per 3 tambah 3 per 3. Jadi 5 per 3. Hasilnya 4 per 5 per 3 x pangkat 5 per 3 min 1 per 5 per 2 x pangkat 5 per 2 plus c. Nah, 4 dibagi 5 per 3 hasilnya adalah 12 per 5. X pangkat 5 per 3 itu kan kita sederhanakan menjadi, ingat, X pangkat 5 per 3. 5 per 3 sama saja 1, sisanya 2 per 3. Maka sama saja X pangkat 1, X pangkat 2 per 3. Nah, X pangkat 2 per 3 nya saya buat menjadi bentuk akar. Dikurangi 1 dibagi 5 per 2 sama saja 2 per 5. X pangkat 5 per 2 itu sama saja 2 setengah. X pangkat 2, X pangkat setengah. X pangkat setengah sama saja akar X plus C. Ini hasil contoh dari integral yang contoh 3. Kita masuk selanjutnya ke penerapan integral tak tentu. Jadi rumus-rumus dasar integral yang sudah kita bahas sebelumnya harus kalian kuasai untuk mengerjakan atau untuk memahami penerapan integral tak tentu. Yang pertama, penerapan integral tak tentu yang pertama adalah untuk menentukan fungsi f(x) jika f aksen x dan f aksen a-nya diketahui. Maaf, ini ada kesalahan. Menentukan fungsi f(x) jika f aksen x dan f a-nya diketahui. F a-nya yang diketahui. Kita masuk ke contoh. F aksen x sama dengan 3x kuadrat tambah 2x plus 5. Jika diketahui juga f1 sama dengan 15, maka tentukan fx atau fungsi semulanya. Karena di sini yang diketahui adalah f aksen dan kita akan mencari fx. Maka untuk mencari fx-nya adalah kita integralkan f aksen x-nya. Integral dari 3x kuadrat plus 2x plus 5 dx adalah x pangkat 3 ditambah x kuadrat tambah 5x plus c. Ini adalah hasil fx-nya. Untuk mencari konstantanya, c-nya bisa kita cari dengan cara mensubstitusi f1 sama dengan 15. Artinya x-nya itu 1, y-nya itu 15, nanti kita substitusikan ke sini. Nah, ini kita substitusikan x sama dengan 1, hasilnya 15 untuk mencari c. Diperoleh c-nya sama dengan 8. Kita kembalikan lagi ke fx ini, maka fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah atau plus 5x plus 8. Kita masuk ke penerapan integral tak tentu yang kedua adalah untuk menentukan persamaan kurva. Contohnya, gradien garis singgung kurva ditentukan oleh dy dx-nya sama dengan 2x min 9. Ini adalah dy dx, ingat ya, itu sama saja y aksen sama dengan m atau gradiennya. Jika kurva tersebut melalui titik 2, min 5, maka persamaan kurvanya adalah, dari soal ini diketahui dy dx. Dy dx tadi kan sama dengan y aksen. Kita akan mencari persamaan kurva atau kita akan mencari y-nya. Untuk mencari y sama dengan integral dari y aksen dx. Y sama dengan integral y aksen dx. Nah, y aksennya sama dengan 2x min 9.
kita akan mengintegralkan 2x min 9 dx. Integralnya 2x adalah menjadi x kuadrat, integralnya min 9 adalah min 9x plus c. Ini y sama dengan x kuadrat min 9x plus c. Kita bisa mencari c atau konstantanya dengan cara mensubstitusi titik 2, min 5. X-nya kita ganti 2, y-nya kita ganti min 5. Diperoleh min 5 sama dengan 2 kuadrat min 9 kali 2 plus c. Maka diperoleh c-nya sama dengan 9. Jadi persamaan kurvanya adalah y sama dengan x kuadrat min 9x plus 9 dari konstanta yang sudah kita peroleh. Ini penjelasan mengenai integral bagian 1. Untuk integral bagian 2 akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.